bapakmu kerja keras siang dan malam sampai lupa sholat, yang penting Anda makan. Bapakmu kerja keras sampai lupa sholat, yang penting anaknya makan. Gimana ini? Saya nggak mau Anda taklid buta gini-gini, saya nggak mau. Kalau nggak cocok sama imanmu, kita diskusikan. Saya mau Anda cerdas, ya. Dan saya mau Anda nggak taklid buta sama saya. Jangan. Ini Gus Nur ulama, jangan. Saya nggak mau. Taklid buta sama Rasulullah saja, sama Nabi Muhammad saja. Ini gara-gara pecinya Gus Nur ini. Gus Nur kelihatan berwibawa. Kalau ini membuat Anda takjub, tak ginikan berarti. Supaya Anda nggak takjub. Saya nggak mau Anda takjub sama saya nggak mau. Anda takjub sama Rasulullah, sama bapak dan ibunya. Jangan sama saya. Gimana? Terus gini atau gimana ini? Yang penting jangan takjub sama saya ya. Clear ya? Oh, cek. Tapi jelas, tapi bisa didengar. Alhamdulillah. Ayo kita buka acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya kasih contoh satu kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Satu lagi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulai sekarang janji, mulai sekarang apapun situasinya, seneng, bahagia, punya uang, tidak punya uang, apapun situasinya tetap alhamdulillah, tetap bersyukur, tidak punya pilihan lain. Dalilnya ada, wasta'inu bisobri wassalat, ada dalilnya. Minta tolong kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau punya masalah berat apapun, sabar sholat, sabar sholat. Itu poin pertama. Supaya nggak semakin rugi, sudah kena masalah, nggak punya uang, ekonomi jatuh, terus tiba-tiba nggak sabar, rugi dua kali nanti, hancur ya. Nah yang kedua, sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Anda semua mudah-mudahan hidup dan mati tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ada lahir procot, Islam ada, ya. Lahirnya Islam tapi ujung umurnya su'ul khotimah, murtad, enggak jadi umatnya Nabi Muhammad banyak. Nah yuk minta sama Allah, mudah-mudahan bunda, mama, abi, umi, ya sampean, istri, anak, cucu, cicit semua hidup dan mati tetap sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah supaya bagus itu, taruh situ Pak. Iya. Ya tadi bersyukur, sekarang bersolawat. Karena acara ini biar berkah, yuk solawat ya, solawat. Saya kasih contoh satu kali. Mudah-mudahan yang baca solawat ini tidak wafat dulu sebelum umroh, sebelum haji. Yuk solawat yuk. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalaqi kulli himi. Semua
Ya Allah, ini umatmu, hambamu ya Allah, bersolawat menyebut nama kekasihmu ya Allah. Ya Rasul, ini umatmu bersolawat ya Rasul. Lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haw. Coba yang punya masalah hidup, ayo siapa? Yang pikirannya sumpek, berat masalahnya nggak selesai-selesai. Satu kali lagi sholawat ayo. Sambil bayangkan makamnya Nabi Muhammad kalau bisa. Bayangkan kayak apa kuburannya Rasulullah itu. Yang pernah lihat fotonya, yang pernah umroh kuburannya Nabi Muhammad, bayangkan. Bayangkan Anda sekarang berada di Raudhah di Madinah sana, bayangkan. Bisa kok. Ini Masjid Lombok. Sekarang bayangkan Anda berada di Madinah, seakan-akan di Madinah. Maka insya Allah sholawat ini akan menembus tembok masjid ini, melesat ke Madinah, ketemu Rasulullah. Coba bayangkan ya, siapa yang pernah nyakiti Anda, siapa yang pernah mendolimi Anda, maafkan. Bayangkan sekarang sholawat. Sekarang saman punya hutang, tidak lunas-lunas, pikirannya sumpek, sholawat. Besok ada rezeki yang tidak diduga-duga. Apa coba? Rumah tangga terus bermasalah, sholawat ini. Besok sebelum matahari keluar, Allah kasih jalan keluarnya insya Allah. Coba saya kasih waktu 1 menit, bayangkan kuburannya Rasulullah. Bisa? Coba batin, bayangkan. Tidak lama Anda umroh, saya akan baca sholawat 1 kali, Anda bayangkan kuburannya Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa bayangkan kuburannya Nabi Muhammad, bayangkan Masjid Nabawi. Kan pernah lihat fotonya itu, Masjid Nabawi itu oh seperti ini. Bayangkan Anda sekarang sedang duduk di sana. Nih, dengarkan sholawat ini. Nggak usah ditiru, dengarkan saja sambil bayangkan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasul, bersolawat menyebut namamu, memanggil namamu ya Rasul. Ya Allah, ini hambamu bersolawat menyebut nama kekasihmu, ada di Masjid Lombok sini ya Allah, Lombok Utara. Beda waktu, beda ruang, beda dimensi, jauh, tapi insya Allah solawat ini bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Solawat ini tidak bisa dihalangi oleh apapun, tetap akan nyampe ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan solawat ini sampean semua sudah ditakdir sama Allah akan menjadi orang yang khalifah, yang bahagia lahir dan batin, membawa manfaat untuk orang banyak. Bersama-sama kita baca sambil bayangkan Masjid Nabawi. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Bayangkan Masjid Nabawi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli ya Allah lim daiman
abada. Lihimim. Sekarang yang kedua, ini cara merubah nasib. Tidak lama Anda berubah nasibnya. Tadi bayangkan Rasulullah, sekarang bayangkan wajahnya bapak ibunya. Kalau kuat, demi Allah 1 miliar penghasilanmu per hari, 1 miliar penghasilanmu, tapi kalau bapak dan ibumu hidupnya nestapa, wallahi hancur hidupnya Anda, hancur. Tinggal nunggu waktu aja. Mau profesor, doktor, S1, S2, S3 pangkatmu, tapi kalau orang tuamu menderita hidupnya, demi Allah hancur hidupmu. Makanya kalau mau sukses nggak usah repot-repot, nggak usah ke kiai, nggak usah ke ulama, nggak usah tidur kuburan. Abah sama uminya dimuliakan, demi Allah selesai, jalan pintas. Untuk apa pakai jimat 1000 jimat, sowan 1 juta kiai, tetapi bapak ibunya, abah uminya ngenes hidupnya, nestapa hidupnya, tidak bisa Pak. Walaupun ibumu pelacur, nanti kita bahas. Yuk sekarang sholawat. Kalau tadi bayangkan Nabi Muhammad, sekarang bayangkan bapak sama ibu. Ya, bapakku sudah meninggal Gus Nur, ibuku sudah meninggal, bayangkan kuburannya. Bangun visualisasi supaya sholawat ini nyambung gitu loh, supaya sholawat ini hidup. Bayangkan, bahkan kalau Anda berani nih, jangan bayangkan kuburannya, bayangkan alam barzahnya, coba masuk ke sana coba. Mungkin tinggal tulangnya, udah nggak ada, tinggal tulang sama gigi. Tetapi ruhnya siang dan malam mengharapkan doanya anaknya. Tapi anaknya sekarang sudah lupa, nggak kirim doa. Makanya ilmunya nggak berkah. Yang sudah meninggal bapak ibunya, dibayangkan kuburannya, dibayangkan wajahnya. Yang masih hidup, nah panggil namanya. Yang masih hidup, contoh ini, adik abahnya masih hidup, masih ada, ibu masih ada. Baca sholawat sambil panggil namanya. Siapa namanya abahnya? Hah? Fendi. Nama ibunya? Hainia. Umpama ya, sambil baca sholawat sambil panggil abah. Manggil apa? Abah, bapak, 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 ibu, mama. Terus bayangkan wajahnya sampai nyambung sholawat ini ke sana nanti. Kalau bergetar, pengen nangis, nangis saja nggak apa-apa. Yang sudah meninggal bayangkan kuburannya. Bahkan kalau Anda berani nih, panggil namanya coba. Yang sudah meninggal, panggil namanya. Bahkan kalau Anda berani, kecup kelopak matanya. Panggil, kecup kelopak matanya, peluk. Bayangannya begitu. Yang mau nangis, nangis gak apa-apa. Sebanyak itu air matamu keluar, sebanyak itu beban hidupmu selesai. Makanya hidupmu banyak menderitanya, banyak masalahnya, karena orang tuamu hidupnya tidak bahagia masalahnya. Udah bahagiakan orang tuanya. Saya akan baca sholawat, dengarkan saja. Anda silahkan bernostalgia sama abahnya, sama uminya. Nanti kita bahas. Siap? Oke, sekarang silahkan dimulai. Ukhti, ibu, ahwat, bayangkan abahnya, bayangkan uminya, semua. Wahai kedua orang tuaku, ini anakmu datang melalui doa. Abah, umi, ini anakmu datang. Bayangkan kuburannya, bayangkan batu nisannya, bayangkan jenazahnya. Sudah berapa tahun Anda nggak ketemu? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, sudah berapa tahun Anda nggak ketemu? Masa nggak kangen?
Yuk, dengarkan sholawat ini sambil peluk orang tuanya, kecup, cium keningnya, minta maaf sekarang sama orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya. Abah, Umi, maafkan anakmu, ternyata sampai detik ini belum bisa membahagiakan dirimu, maafkan, minta maaf sekarang. Mudah-mudahan sholawat ini bisa menyambung tali jiwamu dengan orang tuanya masing-masing. Dengarkan sholawat ini sambil minta maaf sama orang tuanya sekarang. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimim. Ayo terus, ini orang tuanya siapa ini yang datang ini? Ayo, tiba-tiba masjid ini penuh sesak dengan gelora rindu antara anak dan orang tuanya ini. Terus minta maaf sama bapaknya, minta maaf sama ibunya. Ingat waktu bapak ibu disuapin, diganti popoknya, pempesnya. Allah, orang tuamu ikhlas lapar, yang penting kamu kenyang. Bapakmu kerja keras siang dan malam sampai lupa sholat, yang penting Anda makan. Bapakmu kerja keras sampai lupa sholat, yang penting anaknya makan. Gimana ini? Siang dibuat malam, malam dibuat siang, kepala dibuat kaki, kaki dijadikan kepala, harga diri dikorbankan, kehormatan dikorbankan, bahkan sholat dibuang kadang-kadang. Yang penting anaknya makan, yang penting anaknya sekolah. Belum ibumu, ayolah, yuk minta maaf dulu. Abah, Umi, maafkan anakmu. Anakmu berjanji mulai sekarang tidak akan lagi menyakitimu, janji. Dan anakmu berjanji mulai sekarang rutin setiap ba'da sholat akan membaca Al-Fatihah 1 kali untukmu minimal. Kalau belum tersentuh, coba saya kasih masukan. Kalau belum tersentuh Anda ini, yang orang tuanya masih hidup, coba bayangkan kira-kira detik ini baju yang dipakai bapakmu, ibumu seperti apa sekarang? Bajunya, tempat tidurnya, spraynya, kasurnya, tembok rumahnya. Astagfirullah, belum sebanding dengan pengorbanan yang diberikan kepada antum, saudaraku. Kalau Anda terus hidup seperti ini, membiarkan orang tuamu nestapa seperti ini, jangan salahkan takdir kalau besok Anda didolimi, dianiaya, disakiti sama anak cucumu. Jangan salahkan. Anda akan menjadi orang tua yang terlantar, dibuang-buang sama anakmu. Kenapa? Karena antum dolim sama bapak ibumu. Begitu hukumnya. Yuk sholawat, genggam tangannya orang tuanya. Coba bayangkan Anda sedang genggam tangannya bapak ibu sekarang. Rasakan itu, kehangatannya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca, ditirukan sambil seakan-akan Anda genggam tangannya bapak ibunya. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo baca satu Al-Fatihah khusus untuk orang tuanya. Ila hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, coba tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Rileks, dinetralisir kembali peredaran darahnya. Tadi sempat emosional, tadi sempat dadanya bergemuruh, teringat orang tuanya, sekarang dinetralkan lagi. Rileks. Pulang dari sini, kalau orang tuanya jauh, ditelepon, Abah, Umi, maafkan anakmu, gitu. Maafkan anakmu ya, maafkan anakmu, gitu. Ada apa nak? Tidak apa-apa, maafkan anakmu. Doakan mudah-mudahan anakmu selamat, gitu. Kalau orang tuanya masih ada, ditelepon. Pulang dari sini. Kalau sudah meninggal, kalau makamnya dekat, besok pulang ziarah. Mengawali hidup baru. Ini kan materinya merubah nasib. Dari situ dulu merubah nasibnya. Malam ini kita akan ngaji. Kalau nutut 13 ilmu, kalau nggak nutut berapa saja, yang penting kita akan bahas. Coba, kalau disuruh milih sehat sama sakit, pilih mana? Pilih sehat. Tetapi pola hidup nggak dipikir. Istirahat nggak terprogram. Makan jangankan yang halal, yang toyib aja nggak halal, nggak, kan bagaimana bisa sehat? Ya kan? Oke, nanti kita bahas itu. Jadi lebih baik gini Pak, saya akan bermain pikiran dulu. Kalau disuruh milih kaya sama miskin, milih mana? Kenapa kok nggak milih kaya gitu? Kenapa? Kok ragu? Zuhud aja lah Gus. Zuhud itu gini Pak, jangan salah paham. Zuhud itu gini loh. Zuhud, qanaah, waro ya. Mobilnya 5, pabriknya 5, rumahnya 10, kaya raya, tapi dia nggak terfitnah oleh hartanya. Itu zuhud Pak. Jadi apa ya, hartanya habis untuk memuliakan orang lain gitu. Mobilnya banyak disedekahkan untuk apa? Tetangganya pinjam ke rumah sakit, bawa, bensinnya dipenuhi gitu loh ya. Jadi orang kaya itu tapi hatinya tidak terfitnah sama hartanya, itu namanya zuhud. Itu namanya qanaah. Kaya tapi hidupnya sederhana seperti Nabi Muhammad SAW. Atau ada juga yang zuhud, qanaah, waro, ada juga tidak punya apa-apa, tidak punya Pak, cuman punya musola kecil, santri, tidak punya apa-apa, tapi kaya raya, tapi zuhud. Kok bisa Gus? Dikasih mobil tidak mau. Ada pejabat datang, kok ada kiai yang ikhlas, nih Pak Kiai tak kasih mobil, tidak mau. Saya tidak butuh mobil, saya sudah cukup jalan kaki, saya sudah cukup pakai motor, pakai sepeda. Itu coba, kan berarti kaya. Dikasih mobil tidak mau.
Dikasih uang, tunggu dulu. Ini halal apa haram, apa subhat? Saya harus tahu ini uang apa ini. Loh gitu Pak. Walaupun nggak punya harta tapi kaya gitu loh. Kaya iman. Kaya subhanallah. Jadi silakan Anda pilih yang mana. Karena sekarang materinya saya, pematerinya saya, saran saya jadilah orang yang kaya raya tapi zuhud. Kalau yang dimakan nggak ada, ekonominya susah, nganggur, kerjaan nggak ada, itu bukan zuhud Pak, terpaksa. Iya, itu kepepet namanya. Jadilah orang zuhud yang kaya raya tapi zuhud. Nah Pak Kiai ini udah masuk ini zuhud ini, subhanallah. Paling tidak 80%, 70% hidupnya napasnya untuk umat, untuk pesantren, untuk santri. Anda tidur Pak Kiai mikirkan pesantrennya bagaimana, santrinya bagaimana, zuhud, qanaah, khalifah. Orang miskin, perhatikan, orang miskin bisa menghafal Quran, betul? Betul ya? Orang kaya bisa menghafal Quran plus bangun pondok pesantren hafid Qurannya. Coba pilih mana? Orang miskin bisa memakmurkan masjid, sholatnya nggak pernah telat 5 waktu di depan terus, orang miskin ini memakmurkan masjid. Tapi orang kaya bisa memakmurkan masjid plus bangun masjidnya. Ayo, tetap enak kaya Pak. Nanti dibahas itu di buku itu. Makanya saya mau main pikiran dulu. Pilih kaya apa miskin? Kaya tapi bermanfaat untuk orang, kan begitu ya? Gitu Pak maksudnya. Kalau belum kaya harta, minimal kaya ilmu, kaya iman, kaya ide, kaya konsep, kaya imajinasi, kaya kosakata. Kalau Anda sudah memiliki ini semua, harta itu kecil. Bener Pak? Coba baca buku, baca kitab, buka referensi, buka pikiranmu, tambah kosakatanya. Itu harta itu kecil nanti, ngikut itu nanti. Takbir. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ini belum ceramah, tadi itu masih mukadimah. Ya, kalau Anda mau kaya, amalkan ilmu ini. Kalau Anda belum cocok, debatkan nanti. Gus Nur, saya belum cocok. Nanti kita diskusikan sampai kena. Saya nggak mau Anda taklid buta gini-gini, saya nggak mau. Kalau nggak cocok sama imanmu, kita diskusikan. Saya mau Anda cerdas, ya. Dan saya mau Anda nggak taklid buta sama saya. Jangan. Ini Gus Nur ulama, jangan. Saya nggak mau. Taklid buta sama Rasulullah saja, sama Nabi Muhammad saja. Sepulang dari sini lupakan saya, ingat Nabi Muhammad, ingat orang tua, lupakan saya. Percuma zaman kalau fanatik sama saya. Tadi saya masuk ke situ, tangan saya dicium, loh, di situ. Kalau tangan orang tuamu nggak kamu cium, laknatullah itu nanti. Tangannya Gus Nur dicium, tangannya bapaknya enggak. Mau dibaca sampai habis bukunya nggak akan sukses Anda. Jangankan dibaca, dimakan sekalipun. Kalau orang tuamu nggak dicium tangannya, nggak sukses. Itu rumusnya. Ini saya clearkan dulu ini. Jangan fanatik buta sama saya. Saya bukan ulama, saya hamba, saya saudaramu. Apa yang membuat dirimu taklid buta sama saya, tak rubah nanti. Apa? Ini gara-gara pecinya Gus Nur ini. Gus Nur kelihatan berwibawa. Kalau ini membuat Anda takjub, tak ginikan berarti. Supaya Anda nggak takjub. Saya nggak mau Anda takjub sama saya nggak mau. Anda takjub sama Rasulullah, sama bapak dan ibunya, jangan sama saya. Gimana? Terus gini atau gimana ini? Yang penting jangan takjub sama saya ya, clear ya. Jangan fanatik buta sama saya. Barakallah. Yuk kita masuk ke amalan pertama.